Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membahas tentang uh, kita review kembali bahwa dulu mungkin kita telah mempelajari perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu sendiri dapat kita tuliskan bahwa dengan delta U sama dengan Q ditambah W atau perubahan dari uh, perubahan dari panas atau panas yang diserap merupakan besarnya panas yang diterima oleh sistem dikurangi dengan kerja. Nah, kita tahu bahwa Q merupakan panas yang diserap oleh sistem, sedangkan V merupakan kerja yang dilakukan oleh atau untuk sistem tersebut. Itu tergantung pada tandanya negatif atau positif. Nah, misalnya kita memiliki beberapa partikel dalam sebuah wadah. Nah, lalu kita tahu bahwa temperatur untuk partikel yang berada dalam wadah tersebut adalah T1, yakni sebesar misalnya 300 Kelvin. Lalu, uh, jikalau kita ingin menambahkan panas terhadap sistem tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan reservoir atau wadah lainnya di mana dia memiliki nilai atau partikel yang di dalamnya memiliki temperatur yang sangat-sangat lebih besar daripada temperatur pada wadah yang kita tinjau tadi. Maka temperatur untuk tempat ini merupakan 1000 Kelvin. Nah, lalu apa yang terjadi pada situasi ini ketika terdapat pentransferan panas dari sistem yang kedua terhadap sistem yang pertama? Nah, kita tahu bahwa panas akan bergerak dari yang temperaturnya tinggi terhadap temperatur yang rendah. Nah, ketika terdapat tinjauan dari kondisi ini merupakan tinjauan untuk makrostate atau pada keadaan makro. Nah, ketika terjadi pentransferan panas, maka sistem kedua akan kehilangan energi kinetik, sedangkan pada sistem pertama akan mendapatkan energi kinetik. Nah, apa yang terjadi ketika kita memberikan sebuah batasan uh, tembok yang tembok dari wadah yang pertama, dan ketika kita menempelkan dengan wadah yang memiliki temperatur yang tinggi, maka akan terdapat uh, tekanan dari arah sistem kedua terhadap yang pertama, dan tentunya akan mentransferkan panas dari tekanan yang atau dari wadah yang kedua ke wadah yang pertama, sehingga ketika terjadi pentransferan panas di sini akan menaikkan nilai uh, temperatur serta energi kinetik di sistem yang uh, pertama. Dan tidak ada ketika kita tidak mengalami transferan panas, maka nilai energi kinetik untuk uh, wadah yang memiliki temperatur yang rendah akan sangat-sangat kecil atau tidak akan terdapat nilai yang cenderung naik. Nah, misalnya kita memiliki satu wadah lainnya, di mana wadah tersebut uh, memiliki sekian partikel dengan volume tertentu. Nah, jikalau kita tahu bahwa di dalam sistem tersebut memiliki banyak partikel, tentunya kita akan tahu bahwa terdapat tekanan dari sistem tersebut ke lingkungannya. Nah, jikalau ternyata kita memberikan atau dari lingkungan memberikan tekanan terhadap sistem. Nah, misalnya dalam wadah ini di atas lautan tersebut kita berikan suatu penahan, lalu atasnya kita berikan batu. Nah, tentunya akan ada partikel dari cairan tersebut yang menekan ke arah papan pembatas atau memberikan tekanan ke atas selagi batu yang terdapat di atas papan tersebut menekan cairannya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita menghilangkan satu batu? Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah tekanan
terhadap sistem akan berkurang. Artinya, volume dari sistem tersebut akan naik atau meningkat, dan dapat kita bayangkan bahwa tekanan dari tiap molekul atau partikel yang terdapat dalam sistem akan semakin ke atas atau akan semakin mendorong ke atas. Nah, kita dapat lihat seperti ini bahwa akan adanya perubahan volume dari sistem yang telah diambil satu batu di dalamnya. Nah, sehingga sekali lagi bisa kita lihat bahwa terdapat perubahan tekanan, perubahan volume ketika terjadinya perubahan tekanan. Nah, itu artinya bahwa terdapat kerja yang dilakukan terhadap sistem tersebut ketika kita mencabut atau ketika kita remove batu dari papannya. Nah, sehingga kita dapat definisikan bahwa kerja sama dengan perkalian antara gaya dikalikan dengan jarak. Nah, kita tahu bahwa ketika kita memberikan sebuah gaya pada sistem, maka akan terjadi jikalau tekanan yang diberikan gaya positif di sana, akan terjadi kerucutan atau pengecilan jarak, dan ini akan menyebabkan nilai kerjanya menjadi negatif. Sedangkan ketika kita meningkatkan atau memberikan gaya yang lebih kecil, maka nilai jaraknya akan semakin besar. Nah, kita tahu bahwa tekanan merupakan pembagian atau perbandingan antara besarnya gaya dengan area atau daerah yang menjadi peninjauan. Nah, kita dapat lihat bahwa terdapat perubahan jarak sebesar X, di mana perubahan ini terjadi karena adanya perubahan tekanan yang dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem. Sehingga ketika kita ditanyakan berapakah gaya yang ingin kita cari atau gaya yang diambil dari sistem itu berapa, kita dapat menghitungnya dengan melihat tekanan yang berkurang berapa kenaikannya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mencarikan gaya, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan area atau daerah peninjauannya. Nah, lalu kita akan dapatkan bahwa gaya sama dengan tekanan dikalikan dengan tekanan dari sistem dikalikan dengan area dari wadah tersebut. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari berapakah jarak atau X, maka kita dapat mencarinya dari persamaan kerja itu sendiri. Nah, kita dapat kalikan dengan X langsung di sini, bahwa gaya sama dengan tekanan dikalikan dengan luas daerah dikalikan dengan jarak perubahan dari sistem awal ke sistem akhirnya. Nah, jikalau kita memiliki sebuah sistem seperti ini, lalu kita dorong ke atas sehingga memberikan sistem yang lebih naik batasannya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita dorong ke atas artinya di sini bahwa terdapat jarak dari perubahan jarak dari sistem pertama ke sistem kedua ini sendiri, sehingga kita dapat melihat bahwa persamaan untuk gaya adalah tekanan dikalikan dengan area, lalu distance atau jarak merupakan X, sehingga kita dapat hitung bahwa kerja merupakan tekanan dikalikan dengan area dikalikan dengan X. Maka kita tahu bahwa besarnya kerja dapat ditinjau dari besarnya gaya dikalikan dengan jarak yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sistem tersebut. Nah, atau dapat kita bilang bahwa terdapat tekanan ke atas dari sistem terhadap terhadap batasannya. Nah,
ketika kita misalnya memiliki persamaan seperti ini, bahwa pressure dikalikan dengan daerah dikalikan dengan X, artinya uh, bahwa kita ingin mengetahui volume dari perubahannya, karena luas daerah dikalikan dengan jarak dapat kita representasikan sebagai volume dari perubahan yang yang terjadi di dalam sistem tersebut. Nah, ketika kita putuskan ini, kita dapat putuskan bahwa luas daerah dikalikan dengan X merupakan perubahan volume dari sistem tersebut. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa kerja yang dikerjakan oleh sistem sama dengan tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik ketika ternyata kita dapat melihat atau kita dapat mendapatkan nilai kerja dari beberapa parameter. Kita dapat melihatnya dari perubahan jarak atau perubahan volume. Dan ini dapat memudahkan kita untuk menentukan bahwa berapakah nilai kerja yang kita ingin ketahui. Nah, misalnya ketika kita memiliki perubahan energi internal di sini, kita mendapatkan berapakah nilai kalor yang diserap oleh sistem tersebut, maka dia akan dikurangi dengan nilai kerja yang dihasilkan terhadap sistem. Sehingga ketika kita memberikan lagi batu di atasnya, maka kita akan malah mendorong ke bawah sistem tersebut dan akan terjadi uh, perubahan kerja dari sistem tersebut. Nah, kita tahu bahwa internal energy ini adalah salah satu parameter yang dapat menentukan pergerakan partikel itu sendiri di dalam suatu area atau area yang kita tinjau. Nah, kita lihat di sini bahwa perubahan energi internal adalah sama dengan besarnya kalor dikurangkan dengan kerja yang dilakukan oleh sistem, atau sama dengan kerja yang diabsorpsi atau diserap oleh sistem dikurangi dengan perkalian antara tekanan dan perubahan volume dari sistem tersebut. Sehingga kita tahu bahwa ini merupakan hal yang sangat mudah untuk mengetahui kerja dari suatu sistem hanya dari parameter yang diketahui seperti volume dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.